Bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran yang pertama, membudayakan pola hidup sederhana dan menyantuni para du'afa. Sebelum kita masuk pada ayat, sebaiknya kita menguasai beberapa hal, karena dalam memaknai atau mengartikan ayat nanti, kita akan menggunakan cara-cara yang biasa dilakukan di pesantren, walaupun sangat minimalis. Setidaknya kita mengenal tanda-tanda terkait dengan i'rab dalam menerjemahkan ayat ataupun hadis. Di antaranya, yang pertama kita akan beri tanda mim untuk mubtada. Ini bisa kalian pelajari di bahasa Arab, apa itu mubtada, ya ini mubtada. Dan nanti ketika ada tanda mim, maka diartikan utawi. Memberikan tandanya di mana? Di atasnya, seperti ini. Kemudian tanda kho. Kho itu adalah untuk khobar, jodohnya mubtada. Biasanya kalau ada mubtada pasti ada khobar. Nah, kita artikan apa? Iku. Posisinya kho di mana? Di atasnya juga. Contoh kalimat wasadisu adalah mubtada, al-mabitu khobar. Maka di sini di atasnya wa ada mim, kemudian di atasnya al-mabit ada kho. Kemudian fa'il. Fa'il ada dua. Fa'il aqil, yaitu fa'il itu pelaku, orang yang melakukan. Kalau aqil maka pakai alif, fa. Kemudian kalau ghairu aqil atau tidak berakal maka pakai fa biasa. Fa yang dengan alif diartikan sopo, bukan jarwo ya, sopo. Bahasa Indonesianya siapa. Kemudian kalau yang ghairu aqil, fa biasa diartikan opo. Contoh, kama qala hurrafi'iyyu, kama kaya barang qala kang wis ngendikake hu ing ma sapa ar-rafi'iyyu, Imam Rafi'i. Ini karena ar-rafi'i akil, maka pakai fa yang berarti sapa. Sedangkan pada contoh yang kedua, wa yajuzu isti'malu ina'in, waya jusulan wenang opo. Ini opo ya, karena ghairu ngakil. Kata isti'mal, memakai. Isti'malu ina'in, memakai wadah. Dan seterusnya. Jadi minimal mengetahui mim sebagai mubtada, kho sebagai khobar, fa sebagai fa'il akil, fa sebagai fa'il ghairu ngakil. Kemudian, ini minimal maf'ul. Kita tahu bahwa maf'ul itu diartikan ing. Maf'ul itu objek. Biasanya ada yang menggunakan tanda mim fa di atasnya seperti ini. Nah, ini pojok bawah. Ada juga yang menggunakan cukup diberi tanda ing di bawahnya. Ini tidak ada titiknya ini. Ya, ing di atasnya. Baik, kita masuk pada ayat, yaitu Quran Surat Al-Furqan ayat 67. 25 itu adalah nomor surat. Jadi kalau kita mencari ayat ini, kita buka saja di surat yang ke-25, ada surat Al-Furqan. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Walladzina, wa berarti lan. Walladzina lan wong akeh kang. Ini namanya isim mausul, artinya yang. Karena menunjukkan jamak, maka muncul kata-kata wong akeh. Walladzina lan wong akeh kang. Idza anfaqu. Idza ini mafhum, karena kata pendek kata idza ini sering muncul, maka tidak usah diartikan, tidak usah ditulis, biar tidak terlalu rumit. Idza anfaqu arikalane nginfa'ake, arikalane nafakoih. Setiap kata kerja, anfaqu ini kata kerja pasti punya subjek. Subjeknya siapa? Ini ditunjukkan oleh tanda jamak. Maka ini namanya dhamir yang pasti punya tempat kembali. Kembalinya kemana? Kita beri tanda, karena kembalinya ke alladzi, di sini diberi tanda ini. Tandanya sih bebas,
Terserah, yang penting kita paham, tidak harus seperti ini. Tandanya boleh huruf, boleh gambar, tapi nanti harus sama dengan posisi fa'ilnya di mana. Nah, kata anfaku ini nafakoi opo nginfa'ake. Sopo ini sopo alladzina. Lam yusrifu, lam ini juga huruf yang artinya tentu harus kalian kuasai di luar kepala tanpa harus ditulis. Artinya ora, tidak. Lam yusrifu, tidak, atau ora leluwihan. Ora leluwihan. Ini juga ada subjeknya atau fa'ilnya. Siapa? Sama, alladzina. Maka beri tanda yang sama. Lam yusrifu, ora leluwihan sopo alladzina. Walam yaqturu, ini juga sama. Walam yaqturu, lan ora medit sopo alladzina. Wakana, lan ono, karena kata kerja. Karena lan ono. Subjeknya mana atau fa'ilnya mana? Lan ono. Adik, kembalinya karena ke infak dan ke infak, maka diberi tanda infak ini yang berbeda dengan yang tadi. Bebas tandanya seperti apa. Wa kana lan ono opo infak, opo nafakoh. Ini diberi tanda ini. Wa kana lan ono opo nafakoh. Ini menjadi khobaru kana, kita beri tanda kho. Iku baina dzalika. Baina antara. Baina ing antarane dzalika iku utawa mangkono-mangkono. Apa mangkono-mangkono ini kembalinya kemana? Kembalinya adalah israf dan iktar. Maka baina dzalika ing antarane mangkono-mangkono israf wal iktar. Israf juga tidak, iktar juga tidak. Israf berlebihan ada di ujung sebelah kanan, iktar ada di ujung sebelah kiri, pelit. Nah, maka di antara keduanya, tengah-tengah. Qawaman ini menjadi hal, qawaman hale imbang. Tidak boleh berat ke israf, tidak boleh berat ke iktar, tidak boleh condong ke berlebihan, tidak boleh condong ke pelit. Qawaman, imbang. Oke, saya baca lagi agak cepat tanpa keterangan. Walladzina lan wong akeh kang idza anfaqu arikalane nginfa'ake nafaqoi sopo alladzina. Lam yusrifu ora podo leluwihan sopo alladzina. Walam yaqturu lan ora podo medit sopo alladzina. Wakana lan ono opo infak iku baina zalika tetep ing antarane israf lan iktar. Qawaman hale imbang. Nah, untuk memahami ayat ini, karena tiba-tiba kok ada waladzina lan wong akeh kang dan orang-orang yang, maka tentu ada kaitan dengan ayat sebelumnya. Silakan nanti menjadi PR Anda baca ayat sebelumnya mulai dari 62 paling tidak ya sampai ayat 67 dan dibuka terjemah. Kalau ada tafsir bisa menggunakan Al-Qur'anul Karim, Syamilah Al-Qur'an misalkan. Di sana ada kutipan tafsirnya, ada terjemah perkatanya, monggo nanti Anda baca. Kemudian di sini ada kata infak. Infak itu bukan berarti mensedekahkan kepada orang lain, tidak itu. Tapi yang dimaksud adalah menginfakkan. Maksudnya ala iyalihim. Yaitu menginfakkan atau memberikan nafkah kepada keluarga. Karena biasa seseorang memberikan nafkah kepada keluarga ketika rezekinya sedang lapang, kadang memberikannya dengan cara berlebihan. Tapi kadang ketika tidak ada, diberikan nafkah itu secara pas-pasan, bahkan secara berkekurangan. Tapi kalau memiliki sifat yang pelit, biasanya ya walaupun ada, memberikannya dengan cara kekurangan. Nah,
kadang-kadang keadaan tidak ada, kalau memang bahasa Jawanya cobrah ya memberikannya berlebihan sehingga menjadi orang yang kesulitan. Nah, ini PR-nya. Anda lihat ayat sebelumnya dari ayat 62, nanti Anda baca termasuk maknanya ya. Untuk apa? Untuk bisa mengetahui sebenarnya yang dimaksud ayat 67 itu apa sih? Walladzina, siapa sih orang yang dimaksud itu? Nah, tugas kalian setelah menerjemahkan ayat, silahkan dilengkapi buku catatan kalian, ya, dilengkapi, ditambah dengan keterangan, ditambah dengan kesimpulan. Dan setelah dirasa cukup, nanti di-upload melalui tugas siswa pada Google Classroom dengan cara di kamera, dengan cara difoto. Oke, selamat belajar.